Mang, kembali lagi Yes. dengan pembahasan One Piece lagi, Mang. Udah lama liburnya mah. hampir Anjir geus berapa sabaraha bulan guys. Ya maaf lah intinya mah jangan- karena kesibukan satu dan yang lainnya. Mendadak gitu lah. Yes. Oke, Mang, untuk ngebahas buat video hari ini, kita bahas dulu episode yang kemarin, Mang. Sedikit review merenya review Mang. Oke, siap. Kemarin apa, Mang? Terakhir bahasan kita tuh kita berakhir di Lockdown. Setelah Lockdown tuh kita ngebahas ini mimpi dari Straw Hat Gang yang 5 orang itu gitu, yang East Blue Saga itu, East Blue Gang lah bisa sebutnya teh. Itu Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji. dan Sanji. Reviewnya mah segitunya. Dan intinya cuman sekarang meureun intinya ngebahas naon Mang ayeuna? Green Line. Grand Line. Tuh buat teman-teman bukan Green Line ya, tapi Grand Line. GRANDLINE. Grand Line. Grand Line. Atau garis besar lah. Grand kan besar gitu, something big lah. Grand Line tuh garis Apakah besar. Oda memberi nama Grand Line itu seperti kata Mang Isa, garis besar? Apakah semuanya akan One Piece itu selesai di garis besar, Mang? Mungkin ya. Meren. Jadi intinya begini, kalau Oda referensinya kenapa ngasih nama Grand Line, tentu orang tak apa sih sebenarnya. Itu yang pertama. Mungkin ada clue atau pendapat gitu, Mang. Kalau dari chapter terbaru ya, buat dulur-dulur Mamang yang suka baca chapter One Piece terbaru juga harusnya mau udah tahu sih, karena dulu teh sebenarnya mah ada daratan satu daratan luas di dunia One Piece teh. Terus saya tidak mau spoiler sih Mang sebenarnya mah, tapi dikit aja ya gitu. Jadi dengan satu insiden terbuatlah pulau-pulau yang ada sekarang gitu, termasuk yang di Grand Line tentunya. Di spoiler kecilnya itu berarti daratan-daratan sekarang yang bukan ditempati, yang didatangi Mugiwara itu puncak ya, Mang? Betul. Jadi ujungnya lah, ujung dari satu daratan luas gitu dulunya. Jadi balik lagi Mang, kalau kita mau ngebahas Grand Line mungkin ya buat dulur-dulur Mamang, untuk episode sekarang tentu kita akan ngebahas Grand Line dan nge-breakdownnya sedalam mungkin mungkin ya Mang, kayak gitulah. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apakah pintu masuk menuju Grand Line itu harus ke Reapers Mountain, Mang? Betul. Yang nantinya ketemu sama si Krokus sama si Labon? Oke. Itu pertanyaan itu dulu barunya kita bahas. Pertama kita coba jelasin dulu Reapers Mountain itu apa. Siapa tahu ada dulur Mamang yang mulai ngikutin One Piece tapi belum kenal banget gitu dengan istilah-istilah yang ada di dunia One Piece. Nah, Reapers Mountain itu, atau kalau di bahasa Indonesia mah, di translate mah jadi gunung terbalik. Jadi Reapers Mountain itu mengacu ke air. Air laut yang ada di Twin Cape. Nah, kenapa reverse? Karena harusnya kan air tuh dari tempat tinggi ke tempat rendah. Iya, benar. Okay, nah, tapi di Reapers Mountain ini tuh aliran air tuh dari bawah ke atas. Dan seperti gunung. Kenapa disebut gunung? Karena emang tinggi, Mang. Tinggi pisan, orang lupa sabaraha meter nama, tapi tinggi itu tuh Reapers Mountain tuh. Nah, reverse-nya tuh mengacu ke air, aliran air lebih tepatnya. Karena yang harusnya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, ini mah arusnya dari bawah ke atas, terbalik, reverse gitu. Jadi disebutlah Reapers Mountain. Nah, Reapers Mountain itu adalah gerbang untuk memasuki lautan Grand Line dari semua lautan. Termasuk jadi, East Blue, South Blue. Betul. Jadi di dunia One Piece itu ada 4 lautan. Ada East Blue, South Blue, West Blue, dan North Blue. Nah, khususnya di Luffy dan teman-teman SHP gitu ya, Mugiwara, adanya kan di lautan East Blue. Nah, bukan cuman East Blue aja, Mang, tapi dari semua lautan, dari keempat lautan tersebut punya gerbangnya masing-masing. Gerbangnya sama. Gerbangnya sama, Twin Cape. Cuman arusnya atau gerbang masuknya ada di masing-masing lautan. Kalau yang di East Blue tuh yang deket Lockdown tuh, setelah Lockdown tuh gerbang masuk ke Twin Cape. Mungkin di West Blue ada tempat lainnya. Intinya punya gerbang masing-masing untuk masuk ke Reapers Mountain atau Twin Cape itu. Nah, Reapers Mountain itu adalah gerbang untuk memasuki lautan Grand Line. Cuman bisa dibilang itu adalah
gerbang atau jalan normal untuk memasuki Grand Line. Karena kalau Mang Son nanya, apakah ada jalan lain untuk memasuki Grand Line? Apakah cuma Twin Cape dan Reverse Mountain? Jawabannya tidak. Iya. Karena mungkin kalau bisa digambarkan, harusnya bisa sih Mang digambarkannya, tapi karena keterbatasan SDM kita tuh alat dan bahan juga. Jadi punten ada di awang-awang ya dulur-dulur bisa lah Mamang. dulur Mamang dicek aja Global One Piece. Jadi jalan lain gitu ya selain Reverse Mountain dan Twin Cape, jalan lain untuk memasuki lautan Grand Line adalah Calm Belt. Calm Belt ya. Atau lamun ditranslasikan plek-ketiplek gitunya, yaitu belt tuh kan sabuknya, sabuk yang tenang gitu, calm tenang kan. Jadi lautan Calm Belt itu seperti apa Mang? Kenapa nggak semua orang bisa melewati Calm Belt? Oke, karena sebenarnya ini udah di spill juga sih di anime dan manganya. Karena Calm Belt itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang tuh karena dia adalah lautan tempat sarangnya si King. Okay. Sebenarnya di animenya udah diperlihatkan kalau si Luffy tuh sempat nyasar lah ke Calm Belt. Diem aja dia tadi di Calm Belt teh. Si Mary itu nggak ada angin karena emang Calm Belt tuh bener-bener calm. Nggak ada angin, nggak ada arus gitu. Emang plek-ketiplek sarang dari si King gitu. Ya. Sampai si Nami juga histeris kan. Aduh, kenapa kita sampai ada di sini katanya tuh gitu. Yang sebenarnya mah ada dikit-dikit filler lah di situ. Ayah si Apis. Kalau di animenya mah. Ya intinya gitu. Jadi jalannya tuh selain dari Reverse Mountain dan Twin Cape, tentu ada Calm Belt. Yang sebenarnya mah kalau lewat Calm Belt lebih cepet Mang. Untuk kudu mempertaruhkan nyawa untuk memasuki Twin Cape dan Reverse Mountain. Atau gitu. bisa memanjat Red Line Mang? Wah itu tentu bisa, tapi effortnya lebih gede tuh gitu maksudnya. Dan nggak ada, bukan belum ada alat untuk kayak di markas G5 yang dulu kan Mang? Iya, intinya mah itu lebih susah lah intinya Mang. Meskipun bisa ya tentu lebih susah kan. Red Line aja kita belum tahu luasnya segimana gitu. Nah itu, dan siapa yang bisa melewati Calm Belt tuh tentunya Marine karena kapalnya dilengkapi dengan kairoseki atau batu laut gitu ya. Jadi tekan deteksi lah ku si King teh. Jadi kirain teh laut biasa gitu. Itu intinya. Jalan lain untuk memasuki Grand Line tuh yaitu lewat Calm Belt gitu selain dari Reverse Mountain. Tapi karena Luffy memasuki Grand Line dengan melewati Reverse Mountain dan Twin Cape tuh karena emang itu gitu mereka mah bisanya gitu. Jadi semuanya Mang ketemu dulu sama Labon dan Crocus tuh Mang? Semuanya gimana nih maksudnya? Kayak Kid kan Rocky, Kid terus Lau. Iya. Jadi maksudnya apakah gini mungkin pertanyaannya. Apakah semua bajak laut yang memasuki Grand Line pertama kali masuk Grand Line ketemu sama Crocus dan Labon gitu? Iya. Rada mikir ya. Ini menurut Mang Isal aja. Menurut orang unggulnya berarti dengan keterbatasan orang semuanya gitunya. Menurut orang masih harusnya ya kalau emang jalan untuk menuju Grand Line itu satu yaitu Reverse Mountain dan Twin Cape gitu ya. Selain kita jangan ngobrolin dulu Calm Belt lah. Ini mah yang normal lah. Harusnya sih ketemu ya. Kuduna. Karena emang penjaga di situ kan si Crocus. Meskipun nggak tahu udah ada Labon atau belumnya. Lamun anu sebelum Brok berlayar nama tentu belum ada Labon gitunya. Tapi lamun setelah itu ya bisa kita hitung si Kid misal atau si Lau atau Supernova lah yang lainnya. Dan kalau nggak salah mah harus nama ketemu. Nggak semua bajak laut juga bisa melewati Reverse Mountain kan? Ada yang kapalnya hancur saat betul. Jadi kan si Luffy aja Mugiwara lahnya itu kan mempertaruhkan nyawa, hampir nabrak karena saking kerasnya arus. Tapi dengan gomu-gomu balonnya, kalau dulur-dulur memang masih ingat gitu ya, dibelokin kan jadi si Mary itu dibelokin gitu ku si Luffy dengan gomu-gomu balon. Jadi intinya mah emang sulit. Jadi mempertaruhkan nyawa pisan kan. Grand Line tuh disebut kuburannya para bajak laut. Karena emang saking ngeri eta lautan gitu. Jadi si Grand Line itu tuh. Jadi kalau disebut tidak semuanya bisa melewati Reverse Mountain, betul, sangat betul malah. Karena emang nyawa taruhannya tuh saking kerasna eta arus yang membawa kapal ke atas. Jadi sulit mengendalikan kapalnya juga gitu. Nah, Grand Line Mang, lautan Grand Line disebut adalah lautan yang paling keras. Apakah apakah dipengaruhi oleh Calm Belt dan Red Line Mang? Bukan seakan-akan, banyak lah
pulau-pulau di Grand Line itu aneh-aneh kan Mang. Ada yang masih ada dinosaurus. Terus cuacanya berubah-ubah secara labil. Apakah itu dipengaruhi oleh red line dan combat? Iya. Pertanyaan halus sih Mang sebenarnya Mang. Karena orangnya karek kepikiran. Ya maksudnya teh henteu didalami jeronya. Dulu mah asa oke, lautan nonton gitu ya. Jadi lautan Grand Line tuh lewat lautan paling keras geus dengan saukur gitu. Tapi kalau di breakdown kayak barusan mah keinget emang ke doktrina teh. Wah, iya Grand Line teh emang bener-bener lautan bajak laut nu paling keras nu paling gitu. Cuman gitu weh unggul teu dipikiran. Tapi lamun tadi pertanyaan Mangson apakah dipengaruhi oleh Campbell dan Red Line? Mungkin iya. Oke. Bisa jadi. Kenapa? Tapi sebelum itu kita tarik dulu lebih jauh gitu ya. Boleh. Dan apakah terbentuknya Red Line dan Campbell dipengaruhi oleh sesuatu? Ngerti itu maksud orang? Oke. Gini, kalau Grand Line kan terdiri dari mungkin ratusan atau ribuan pulau mungkinnya. Nuaya di Grand Line tuh termasuk Paradise dan New World-nya gitu. Nanti kita bahas terpisah lah antara Paradise dan New World gitu. Buat dulu memang yang belum terlalu kenal gitu dengan istilah tersebut. Tapi untuk Grand Line-nya kan oke lah, sepanjang Grand Line itu kan terbagi dua tuh. Ada Paradise dan juga New World. Nah itu kan mungkin kalau dijumlahin bisa ratusan atau ribuan pulau mungkin. Nah apakah itu tuh terbentuknya pulau-pulau tersebut dipengaruhi oleh Calm Belt dan Red Line? Jawaban orang mungkin iya. Karena orang yakinna Red Line itu tidak secara alami terbentuk Mang. Tapi dibuat. Ini mungkin masuknya ke teori lah nantinya. Teori nomi gitu. Jadi masuknya kayak pendapat atau opini gitu ya. Tapi anggaplah betul seperti itu tuh. Pendapat orang tentang bahwa Red Line itu tuh dibuat gitu, dibikin gitu. Entah oleh siapa itu teh. Nah, tapi kan dibuat itu tuh apakah dipengaruhi oleh hal lain juga kenapa dibuatnya Red Line? Ngerti maksud orang? Paham. Jadi semuanya itu tuh ada sebab dan akibat gitu. Oke, ribuan pulau yang ada di Grand Line diakibatkan oleh adanya Calm Belt dan Red Line meren gitu. Dan oke lah kita anggap bener kayak gitu. Dan apakah terbentuknya Calm Belt dan Red Line dipengaruhi oleh hal yang lain? Itu pertanyaan orang. Karena kalau balik deh nya rada spill dikit lah chapter terbaru. Karena lautan One Piece yang ada sekarang pun terbentuk karena salah satu insiden tersebut yang disebabkan oleh si ini dan si ini gitu. 3 kekuatan kuno maksudnya gitu. Ya, eta lah intinya di spill tinggal itu si Mangson tuh dulu memang. Nah, jadi intinya menurut orang jadi ada sebab yang ini berakibat ke yang ini dan mengakibatkan hal-hal yang lain gitu. Jadi berantai gitu Mang akibatnya teh. Dan kalau tadi di jawaban orang balik dehnya kan pertanyaan Mangson, apakah pulau-pulau yang tersebar sekarang di Grand Line itu terpengaruhi oleh Calm Belt dan Red Line? Mungkin iya, atau mungkin iya Mang. Atau mungkin satu alasannya teh emang membentuk ratusan pulau di Grand Line dan juga Calm Belt dan juga Red Line gitu. Jadi akibatnya teh eta tilu pulaunya jadi banyak, adanya Calm Belt dan adanya Red Line gitu. Mungkin ini menurut maksudnya ke Imo ya Mang ya? Imo tuh buat yang belum tahu, Imo tuh pendapat sebenarnya mah Imo tuh in my opinion. Jadi kan pendapat saya gitu sebenarnya mah. Jadi cuman di obrolan kita tuh Imo tuh jadi satu kata gitu ya. Menurut Imo Mang Isal nih. Pendapat saya. Pendapat Mang Isal. Kalau Grand Line dibuat tujuannya untuk apa? Grand Line dibuat. Kalau benar-benar dibuat. Oke lah dulu bukan lautan. Dunia One Piece itu bukan satu pulau lah. Satu daratan. Iya. Sebelum jadi pulau-pulau. Iya. Gitu kan. Kalau dibuat Grand Line oleh Red Line dan Calm Belt yang memisahkannya, tujuannya untuk apa Mang? Ini sebenarnya mah saya bisa jawabnya sih, tapi di breakdown teh panjang Mang. Yang jatuhnya kan jatuhnya pendapat gitu, jatuhnya Imo, jatuhnya teori gitu ya, teori liar. Tapi kalau sebelum dipotongnya, sebelum lupa. Kalau tujuannya ada menurut orang.
meskipun kita bisa berdebat lah tentang tujuan tersebut gitunya. Tapi lamun dengan clue yang dari chapter-chapter nu kamarin paling baru gitu. Tentunya kan insiden tersebut tuh punya tujuan gitu. Dan mungkin berpengaruh dengan red line dan lautan yang ada di dunia One Piece gitu sebenarnya mah. Baiknya sih kita jangan terlalu menarik jauh ke sana gitu memang karena takutnya si podcast episode dia mau beres-beres di subuh. Karena terlalu panjang, terlalu kompleks dan terlalu banyak clue yang harus dibawa gitu. Tapi kenapa pertanyaannya harus ke spill ke chapter terbaru, Mang? Soalnya ini berkaitan kan? Ya tentu, namanya dulu, One Piece pasti berkaitan. Mungkin kan dulu cuman Grand Line tuh udah ada gitu. Nggak dibuat gitu ya. Tapi kan ini ada argumentasi dibuat lah. Oke kalau memang benar dibuat. Nah, ke-spill kan ke chapter terbaru memang bahwa dulu teh gitu. Iya, makanya kata orang jangan terlalu ditarik jauh ke sana tuh. Karena terlalu panjang dan terlalu kompleks kita ngobrolin di beberapa belas menit konten ini gitu. Jadi kan terlalu banyak clue yang harus kita ambil, yang harus kita obrolin. Jadi sigana dalam satu episode mah beres ngebahas eta unggul gitu. Gitu sih. Jadi kita persempit aja ruang lingkupnya tentang bahasan tentang Grand Line. Pertanyaan selanjutnya, Mang. Oke. Grand Line kan lautan yang keras. Benar. Dan banyak pulau-pulau, beribu-ribu pulau lah ya. Mungkin beribu-ribu pulau. Nah untuk mengarungi pulau-pulau tersebut itu Mang menggunakan apa, Mang? Oke. Jadi mungkin maksud Mangson mah kan karena lautannya tuh beda ya sama lautan yang ada di South Blue, East Blue atau North Blue dan West Blue. Iya. Di Grand Line mah kumaha gitu cara mengarunginya. Oke. Dari pulau ke pulaunya, Mang. Tuh. Jadi di Grand Line itu benar yang disebutkan Mangson tadi adalah lautan yang keras. Emang literally keras, Mang. Maksudnya maaf ya Tang, bukan literally kerasnya. Jadi si kerasnya tuh kiasan lah. Karena emang saking gak bisa ditebaknya lautan tersebut tuh. Misal, kan kalau lautan biasa mah aya awan anu kieu, nami udah jago lah. Sebagai navigator nami geus jago lautan awan anu kieu pasti kita bakal badai atau naon gitu. Iya. Tapi di lautan Grand Line tuh nggak bisa diprediksi seperti itu. Jadi pulaunya pun kita nggak bisa pakai kompas. Misal dari pulau A pengen sampai ke pulau B itu kita nggak bisa pakai kompas biasa. Kenapa? Karena itu sudah terbukti di anime dan manganya juga bahwa si Nami tuh pas lihat kompas, pas baru memasuki Twin Cap, ya masukkan lautan Grand Line, ketemu Labon dan Crocus. Kompasnya tuh nggak bekerja, muter. Nah, karena emang cara kerja di Grand Line tuh bukan pakai kompas. Tapi ada namanya satu alat penunjuk arah namanya log post. Nanti kita baru lanjutnya ke eternal post. Ada juga ada log post, ada eternal post. Bedanya apa antara log post dan eternal post? Log post adalah penunjuk arah ke pulau selanjutnya yang harus terisi dulu sebelumnya. Kita analogikan seperti ini. Kita mau dari Garut ke Bandung, Mang. Pulau Garut ke Bandung. Kita harus ngisi dulu nih. Dicas dulu si log post di Garut untuk bisa menuju pulau selanjutnya nyata misal Pulau Bandung. Kalau pakai log post. Bentar Mang. Apakah misalkan kalau dari Garut kita ngisi dulu, Mang. Tapi nunjuknya itu nggak langsung ke Garut tapi ke Bogor. Bisa tuh, Mang. Ya itu mah tergantung si pulau itu tuh nanti pulau selanjutnya tuh ngebawanya kemana gitu medan magnetnya. Oke. Jadi kan ada beberapa pulau tuh Mang, banyak pulau tuh di Grand Line tuh kita kan nggak tahu juga seluas naon Grand Line gitu. Cuman diliatin di yang digambarkan nanti garis gitu geningnya garis lautan gitu. Tapi kan kalau di dunia aslinya kita nggak tahu seberapa luas Grand Line gitu dari ujung ke ujung teh. Nah, jadi setelah terisi tuh medan magnet di pulau tersebut pasti si jarum yang ada di log post tuh menunjuk ke arah pulau selanjutnya. Itu log post. Atau yang normalnya ada di penunjuk arah yang normal ada di Grand Line. Ada juga eternal post. Eternal post adalah penunjuk arah ke satu pulau tertentu. Jadi udah nunjukin langsung. Udah, jadi nggak perlu diisi. Jadi jadi si medan magnet yang ada di Eternal Post tuh selalu menunjuk ke medan magnet pulau tersebut gitu. Terbuktinya tuh di mana? Di Little Garden. Setelah bukan Little Garden, setelah Whiskey Peak.
Iya bener deh di Letter Garden ya, yang nemu dari Eternal Postnya si Mr. Tree. Nah gitu, jadi nunjukin langsung ke Alabasta. Eternal Post Alabasta. Jadi di lautan Grand Line tuh penunjuk arah biasa atau kompas biasa tuh nggak bisa dipakai, tapi harus pakai log post atau Eternal Post. Tapi Eternal Post mah lebih sempit seperti pemakaiannya karena cuman ke pulau tertentu aja. Tapi kalau log post tentunya yang dipakai Luffy atau yang dipakai Nami sehari-hari gitu. Dan bahkan setelah beberapa lama mah kan log postnya Nami update Mang, ada 3 jarum. Jadi kita bisa milih gitu. Bisa milih ya betul. Medan magnet mana yang mau kita ambil gitu untuk jalur selanjutnya gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Mang. Oke. Apakah semua bajak laut Rocky pas masuk Grand Line pulau pertamanya Pulau Kaktus yang Mugiwara di kota Whiskey Peak? Ya. Menarik sih eta. Urang can kepikiran sebenarnya. Jadi maksud itu apakah pulau pertama yang dilalui para bajak laut sama kayak yang dilewati si Luffy gitu? Soalnya kan masuk Grand Line-nya kan sama, Mang. Sama lewat Twin Cape-nya Reverse Mountain. Ya bener oke sih. Iya pertanyaan. Jawaban bodoh urang we nya. Urang kan tentu tidak tahu semuanya dong. Jadi masuk Reverse Mountain nih. Ketemu si Crocus dan Labon kan. Iya. Kita ambil para supernova we-nya. Kan itu dari keempat lautan aya tuh mereka tuh. Jadi ketemu ibaratkan bener we-nya gitu. Omongan urang teh kita setujui bener we heula. Ketemu Crocus, ketemu Labon, dan apakah pulau pertama yang dilaluinya teh apakah sama-sama Pulau Kaktus? Pulau kan, bukan kota Whiskey Peak kan? Nah, kita perjelas dulu di sini. Pulau pertama yang disinggahi oleh Luffy dan kawan-kawan tuh Pulau Kaktus, Cactus Island. Whiskey Peak adalah nama kota, bukan nama pulau. Gitu. Bisa kalian googling oke sih sebenarnya temannya. Meskipun tidak sama kotanya ya. Misalkan kalau kita datang ke Kaktus tapi kan belum tentu juga. Mungkin kayak gitu, Mang. Mungkin kalau bener satu pulau yang sama gitunya, pulau yang sama heula para kaktus heula darat. Tapi kotanya kan belum tentu sama. Tapi mungkin kotanya yang beda, tapi itu sebenarnya mah rada rancu oke sih. Menurut orang masih beda. Jadi belum tentu ke Cactus Island Ungkul oge Mang. Kenapa Luffy milihnya ke Cactus Island? Karena log post yang dikasih sama Crocus tuh menuju ke Cactus Island atau Whiskey Peak. Mungkin itu yang terdekat mungkin. Kita kan jadi gini, rada ditarik maju lah sedikitnya. Kan Nami akhirnya mah punya log postnya tuh ada 3. Bener tuh? Jarumnya yang di kayak jam tangan tuh kan aya 3 Mang. Bener tuh? Nah itu tuh kan dari satu pulau tuh bisa minimal mungkin maksimal atau nggak tahu lah, intinya mah bisa ada 3 arah yang berbeda. Tinggal kita milihnya. Ketiga pulau yang berbeda tentunya. Atau kita mau tarik lebih jauh ke depan. Kid, Lau dan Luffy ada di negara Wano. Tapi ada 3 arah yang berbeda yang bisa mereka pilih. Bener tuh? Bener. Luffy pilih ke sini, Lau pilih ke sini, Kid pilih ke sini. Bener tuh? Bener. Nah, mungkin juga bukan mungkin dan dengan adanya kejadian-kejadian tersebut gitu ya, anu si Nami jarumna jadi 3 log postna, terus kejadian yang 3 supernova itu yang ada di Wano memilih arah yang berbeda gitu ya untuk perjalanan selanjutnya. Berarti di titik awal di Twin Cape pun di Crocus dan Labon gitu ya, titik awal masuk Grand Line, meskipun mereka satu gerbang yang sama melalui Reverse Mountain, tapi pilihan pulaunya yang dipilih sama mereka tuh berbeda. Tergantung log post yang mereka punya. Jadi mungkin menurut pemikiran orangnya si Lau bajak laut yang pintar. Kid ataupun BG atau siapalah supernova bisa disebut. Mungkin sebelum memasuki Grand Line mereka udah punya log post. Si Luffy tolol gitunya. Si Luffy dan kawan-kawan lah. Bahkan Nami yang paling pintar Nawaegi nggak tahu gitu kalau ternyata penunjuk arah di Grand Line tuh pakai log post bukan kompas biasa gitu. Nah jadi pas mereka datang tuh mereka udah punya tujuan harus kemana gitu Mang. Jadi si Lau misal kita ambil Lau aja. Lau memasuki lautan Grand Line. Mungkin dia mah udah tahu harus kemananya gitu. Nggak random. Nyari pulau yang aman misalkan. Iya karena dia udah punya log post misal. Jadi nggak dapat dari si Crocus. Si Luffy kebetulan
Dapatnya dari Crocus. Kalau kita mau tarik ke IMO dan teori, apakah Crocus sengaja ngasih jalur ngasih jalur Pulau Kaktus tuh? Ya, kenapa Mang? Kalau teorinya apa tuh Mang? Karena teorinya kita tarik nggak apa-apanya, ya berandai-andai lah. Kan katanya Crocus tuh penjaga di Twin Cap tuh sengaja untuk menyaring lah. Kira-kira siapa yang berhak untuk menyandang atau menyandang gelar Raja Bajak Laut setelah Roger tuh. Karena kan kita tahu tuh Crocus tuh krunya Roger. Dari Roger kan. Jadi sengaja gitu. Mungkin dia tuh menyaring kira-kira siapa yang berhak untuk untuk menyandang kira-kira menyandang gelar Raja Bajak Laut teh siapa gitu. Dan mungkin dia teh sengaja gitu. Punten ya ini ujung-ujungnya teh ke sini gitu maksudnya tuh. Jadi apakah dia teh sengaja ngasih jalur Cactus Island tuh, karena kan kita tahu kalau pilihan pulau yang pertamanya beda, jalur yang lain yang diambilnya pun pasti beda. Iya. Gitu. Jadi mungkin apakah sengaja gitu si Crocus tuh ngasih jalur Cactus Island gitu. Ngasih jalur Whiskey Peak atau cuman ayana eta hungkul longposna tuh cuman longpos Cactus Island gitu. Mungkin meureun pas kalau Lau atau Ki datang ke situ enggak punya longpos enggak bakalan dikasih, Mang. Meureun siapa yang tahu gitu. Mungkin ya kalau kita mau tarik teori dan iimoan gitu. Pendapat mungkin karena mungkin dikasih Cactus Island tuh karena iya kira-kira ya descendant penerusnya dari si Roger tuh meureun ya Imam meureun. Jangan dianggap sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kalau didengerin juga. Gitu. Dan orang pertanyaan orang ya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Bentar, Mang. Mungkin itu juga bisa jadi. Soalnya pas si Seng pulang dari East Blue, mungkin ketemu dulu, Mang. Mungkin dia juga ngobrol selain ke si Raleigh kalau ada anak kecil yang kata-katanya sama kayak Roger. Mungkin si bisa jadi, bisa jadinya. Tapi pertanyaan selanjutnya ya, sebelum bertanya, tapi nggak usah dijawab ya, Mang. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya dari Mang Son. Apakah jalur pulau pertama Cactus Island tuh jalur yang diambil Roger juga? Ingat itu? Paham. Jangan dijawab sebenarnya, nggak apa-apa. Itu mah pertanyaan orang hungkul. Jadi apakah jalur yang Luffy ambil sekarang itunya dari Cactus Island terus ke Little Garden ke pulau-pulau selanjutnya, apakah itu tuh jalur yang Roger ambil gitu sama gitu? Itu kahiji. Kedua, kalau cara masuk Grand Line-nya lewat Reverse Mountain dan Twin Cap, cara baliknya kumaha? Cara pulang ke East Blue cara kayak pulang, gitu. Saints kan udah bolak-balik. Iya benar. Kalau Gap oke lah karena dia punya dia Marine kan, jadi punya Kairoseki. Tapi Saints gimana? Saints setelah memasuki lautan Grand Line bisa balik ke East Blue. Ketemu maksudnya teh yang si Luffy makan gomu-gomu lah atau Nika itu. Terus si Mihawk Mihawk. Apakah mereka juga punya Kairoseki? Apakah mereka saking kuatna bisa melewati Campbell? Bener tuh, bisa wae sih sebenarnya mah tanya. Jadi memasuki Campbell malah seeking nanu sieun ku si Saints gitu misalnya. Bener tuh sih. Bener. Bisa kejawab lahnya itu sebenarnya. Oke, next pertanyaan selanjutnya, Mang. Nah, Mang. Tadi kan udah di-spill nih, Mang. Kalau Grand Line itu dibagi dua. Bener. Nah, bisa dijelaskan, Mang, kenapa bisa dibagi dua, Mang? Oke. Yang pertama tuh Paradise kan, satu lagi itu apa, Mang? Jadi buat dulur-dulur Mamang, buat Mang Son oge kalau belum tahu. Ya guys, sebenarnya mah orang bukan paling tahunya karena orang sempat baca lah, sempat tahu. Jadi lautan di dunia One Piece yang lautan utama lah ya, yang khususnya Grand Line kan Mang. Ya, khususnya Grand Line, lautan utama tuh maksudnya tuh yang plot cerita One Piece teh emang besarnya adanya di Grand Line gitu. Lautan keras di dunia One Piece tersebut. Nah, Grand Line tersebut sepanjang mengelilingi dunia, kan Grand Line tuh dari titik satu nanti muter ke titik yang paling ujungnya tuh cuman terhalang Red Line. Nah, dari sepanjang itu tuh lautan Grand Line tuh terbagi dua. Ada bagian pertama yaitu disebut Paradise. Bagian kedua disebut New World atau
Dunia baru. Shinsekai kalau bahasa Jepang nama Shinsekai atau dunia baru bahasa kita namanya. Nah, apa itu paradise? Apa itu new world atau Shinsekai lah sebutnya. Kita bahasana setujui lah Shinsekai. Dan apa itu Shinsekai? Nah, paradise adalah bagian pertama lautan Grand Line sebelum ketemu red line di belahan bumi yang lain. Ngerti itu? Paham. Pertama, Luffy memasuki lautan Grand Line tuh melewati red line kan? Iya. Dengan naik Reapers Mountain itu kan red line. Red line itu ambil kita sebagai start atau permulaannya Luffy mengarungi lautan Grand Line. Iya. Adanya di Twin Cap. Itu kan red line. Iya. Benar tuh. Yang si Labon anu nabrakeun hulu tuh. Kepalanya, iya. Kepalanya kan ke red line. Nah, itu sebut sisi pertama red line. Majulah si Luffy tuh sampai ke red line selanjutnya. Ya. Yang ada di Sabodi Island, yang dekat Sabodi, Pulau Sabodi. Itu kan red line selanjutnya. Iya. Nah, lautan dari Twin Cap sampai ke Sabodi disebut Paradise. Okay. Paradise tuh kata dalam bahasa Inggris. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia tentu surga. Nah, yang jadi pertanyaan, kan lautan keras mang tadi cek mangson dan diheueuhkeun di ku urang oge. Kan lautan keras, lautan kejam, lautan yang sangat sulit dilewati. Tapi kenapa disebut surga? Iya. Karena itu merujuk ke bagian kedua yang ada di Grand Line, yaitu Shinsekai atau New World atau dunia baru. Saking kerasna New World mang, saking lebih nggak bisa ditebak na lautan New World, Grand Line bagian 2 lahnya, Grand Line Patu. Saking sulit dan mengerikannya lautan yang ada di New World, Grand Line bagian pertama ini bisa disebut surga. Ada itu Pak? Iya, paham ya? Jadi kan saking mengerikan Grand Line bagian 2 atau New World nah, yang bagian satu ini teh seolah naon ieu mah masih kena surga, masih kena ngeungeun lautan. Jadi menurut bajak laut mah surganya bajak laut itu di Paradise. Maksudnya teh surga na bajak laut teh perjalananna gitu mang. Jadi gimana cara mengarungi lautan Paradise itu atau Grand Line bagian pertama lebih enak, lebih gampang. Padahal kan gesa sulit itu kan si Luffy itu dan kawan-kawan tuh. Tapi disebut nanti lebih gampang, sangat gampang, bahkan bisa disebut surga untuk para bajak laut dibandingkan dengan Shinsekai, lautan Grand Line paruh kedua. Saking menakutkan nanti sampai disebut yang bagian pertama teh Paradise atau surga gitu. Nah, lautan yang kedua tadi setelah dijelaskan ya adalah disebut Shinsekai atau New World atau dunia baru. Bermula dari kita kan untuk memasuki New World tuh harus ke bawah dulu mang. Jalur awal jalur normal Fishman Island betul. Nah, bentar mang. Oke. Iya jadi nambah pertanyaan ya. Oke. Red Line. Baik di Red Line mang Oke, tenan naon sok. Red Line Reapers Mountain. Gunung terbalik. Oke. Dan untuk melewati New World, untuk memasuki New World harus menyelam. Betul. Melewati Fishman Island. Betul. Apakah Red Line tidak ada ujungnya? Napak itu mang, mun cek bahasa Sunda mah napak teu. Napak ka mana? Napak kana ka bawah laut? Napak. Tapi kan ngelewatan gitu mang. Tapi kan Fishman Island dengan sakitu bolongna, ngerti itu? Oke. Gitu. Jadi ngan sakituan we. Jadi kieu meureun meskipun teu apalnya gedena sakumaha. Urang kabayang nama kieu mang. Meureun mun kudu ngalewatan Fishman Island menuju New World. Berarti kan ngalewatan teh kitu kan. Nyelam kan 10.000 kan ya 10.000 kalau enggak salah. Kilometer sep. Jadi 10.000 meter. Teh red line. Jadi ngalewatan kitu mang. Sudah kitu. Pek teh henteu meureun mang. Ya emang kitu kan dieuna bolong tapi napak henteu mah menurut orang napak sih. Lamun henteu mah atuh gimana? Berarti ngambang di lautan. Maksud orang jadi kan ieu teh red line teh kan kieu. Berarti bolong ieu teh Fishman Island. Iya. Makanya arahna teh ke Fishman Island. Iya. Pertanyaan lamun teu ke Fishman Island bisa teu? Menurut orang enggak bisa. Di jalan gitu kan mang. Karena menurut orang mah yang lain mah mentok gitu sampai dasar laut teh red line gitu. Ieu mah bolong gitu. Nanti kalau bet sampai ada
Fishman Island didinya. Wah, nanti teori deh ya temennya maksudnya teh terlalu panjang teh. Kan intinya mah masuklah ke Fishman Island, keluar deh itu udah di New World. Apa buktinya sangat kerasnya lautan New World atau Shinsekai? Si Luffy pas keluar di Fishman Island, topan di mana gening. Iya. Iya naon knock upstream. Sababaraha hiji. Padahal kan di Paradise mah beberapa. Di Paradise mah hiji gini anu ngabawa si Luffy ke Skype ya. Tapi ya mah sababaraha hiji. Knock upstream teh. Ya gitu itu dan nanti di ujung tuh insya Allah ada pulau terakhir yaitu Pulau Laptel gitu sih sebenarnya. Jadi penjelasan tentang Paradise dan New World atau Shinsekai itu seperti itu gitu. Lautan Grand Line itu terbagi dua yaitu Paradise bagian pertama, bagian keduanya itu New World. Nah kan mah pas si Luffy keluar dari Fishman Island ketemu knock upstream kan berarti kan itu cuaca buruk mang. Betul. Nah apakah cuaca di Grand Line itu seburuk itu mang? Sepertinya sih iya. Terus kan ada di satu pulau bersalju terus, ada yang satu pulau petir terus. Apakah itu dipengaruhi oleh medan magnet dari Grand Line? Mikir ya iya. Sih kan nama. Soalnya gini mang, ya betul itu pertanyaan bagus sih. Anu tuh bisa kajawab kurang berarti pertanyaan bagus soalnya guys. Dulur mamang kono mah cek urang hese. Berarti pertanyaan bagus. Dijawabna ku Imo mah. Cek urang teh ya geningnya da urang eta apa sih sebenarnya mah. Tapi sigana mah heueuh mang. Dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, Drum Kingdom atau pulau kerajaan Sakura gitu ya nu si Chopper. Nah, eta mah salju terus. Selanjutnya anu petir-petir terus kan eta kerajaan naon pulau naon teh petir si Kidnya sigana mah mang non jawabannya teh dipengaruhi oleh medan magnet gitunya sigana mah kan sebenarnya mah sebelum memasuki itu teh udah dijelasin ku si Vivi mun teu salah mah bahwa setelah pulau bersalju teh pulau naon gitu pulau naon jadi pasti selang-seling lah gitu. Itu pasti sama terus misal setelah Drum Kingdom teh salju oge pulau selanjutnya teh. Itu oge gitu sebenarnya kan bisa dilihat kan setelah si Luffy ke mana? Ke Drum Kingdom tuh. Setelahnya kan ke Alabasta meskipun ke Alabastanya bukan pakai log post sih, pakai Eternal pakai log post pakai Eternal post. Ke Alabasta. Eternal gitu. Oh iya kan Eternal Force yang dari Mr. Tree teh ya. Nah itu. Jadi pasti selang-seling dan apakah itu dipengaruhi oleh medan magnet? Sepertinya iya, meureun. Orangnya tak apa. Tapi buat dulur-dulur mamang yang tahu jawabannya silahkan tinggalkan di komen. Ngomong-ngomong magnet, Mang. Ya pertanyaan terakhir ya. Itu terlalu lama ya nya dulur mamang. Dijawab bae tadi jawab ge nyakeun bae, Mang. Nya tadi ge kitu. Oh, ya benar. Magnet nih, Mang. Ngomong-ngomong magnet. Sikit kan manusia magnet. Betul. Jiki-jiki nomi kan? Betul. Apakah dia perlu log post untuk mengarungi Grand Line? Anjing. Oke. Butuh tapi teuing sih ketang butuh. Dia magnet gitu. Jadi tahu merenya medan magnet di pulau itu meren. Apakah magnetnya sama gitu, Mang? Atau awak kening gitu, Mang? Awak kening jadi medan magnet dunia atau lah gitu, Mang. Tapi cek urang masih butuh. Hiji ya jawaban ngarang nanti. Kayak lama gitu pertanyaan nih Mang. Pertanyaan. Anjing hayo we can kajawab ya dulur-dulur Mamang. Di Crooked aya navigator teu. Si killer naon navigator we? Sebenarnya mah lain Mang Lain navigator ya wadenya. Oke lah lamun eueuh berarti gara-gara si Kid maksudnya. Tapi menurut orang mah kieu sih. Pertanyaan sebenarnya mah teu ngajawab pertanyaan oge sih nya. Tapi mah clue-clue na. Lah. Hiji si Kid makan jiki-jiki nomi apakah di Grand Line atau sebelumnya pas di si kita di mana sih West Blue-nya atau mana sih West Blue bener salah apakah dari sana gitu sebelum masuki Grand Line dia udah makan jiki-jiki mungkin ya lamun eta mah oke lah ngerti tapi kan lamun setelah memasuki Grand Line baru makan jiki-jiki berarti kan sebelumnya butuh log post. Nah kedua apakah cakupan kekuatan jiki-jiki tuh sejauh antara pulau dan pulau gitu. Kan itu pasti terbatas tuh kekuatan si Kid tuh jarak penggunaan kekuatan jiki-jiki gitu. Jadi jadi menurut orang masih tetap butuh log post. Karena kalau butuh log post Mang, enggak gini nih pertanyaannya. Pakai log post ya.
Si Kid pakai log post. Ya. Apakah log postnya dipengaruhi sama kekuatannya juga, Mang? Misalnya teh dari pulau ini dibutuhkan 3 hari misalnya untuk ke Oh iya mah diterehkeun gitu nya karena punya kekuatan magnet. Kita ketahui saja. Tapi sih gana mah sih bisa baiknya bisa jadi meureun nya, tapi kan kalau kan gini. Sedikitnya sebelum closing ya. Iya, okay. Kekuatan Kid tuh membuat dia menjadi magnet, bukan membuat magnet. Iya, okay, awakeningnya membuat yang lain selain Kid menjadi magnet. Terbukti di pas pertarungan melawan Big Mom. Si Big Mom dibikin sama Kid jadi pusat jadi magnet lah. Jadi bisa menarik benda-benda metal gitu kan. Nah mungkinnya menurut orang mah belum awakening gitu pas di awal-awal mah, jadi belum bisa dipengaruhi si long post si kekuatan si Kid gitu. Jadi mungkin belum bisa sih menurut orang mah. Jadinya perjalanan lamun 3 hari recharge si log post ya butuh segitu we. Si Kid nggak bisa mempengaruhi menurut orang mah. Tapi mungkin kekuatan si Kid berpengaruh di perjalanan Kid dari pulau ke pulau, menurut orang sih berpengaruhnya si jiki-jiki eta teh, meskipun apal orang eta naon berpengaruh nanti sebesar apa gitu. Tapi harusnya mah lamun medan magnet ya pasti berpengaruh sih kudu namanya. Gitu sih orang kita apa, tapi untuk dulur-dulur Mamang yang punya pendapat lain silahkan tinggalkan di komen. Ya. Gitu Mang Meren. Mungkin untuk pembahasan Grand Line cukup sampai di sini. Selina. Panjang. Seberapa menit ya nggak tahu. Ya gitu meren Mang, lumayan bahasan Grand Line teh lumayan banyaknya. Pertanyaan jujur, pertanyaan Mang Son bagus-bagus menurut orang. Ayeuna orang teh expect bakal pertanyaan nu karar itu keluar gitu. Jadi sugan teh intinya mah bagus lah pertanyaannya. Jadi untuk bahasan Grand Line mah cukup meren Mang sampai untuk episode selanjutnya. Jadi segana memang ke depan lagi kita bahas kayak gini banyak teh bahasan yang menarik naon ini Grand Line sangat bisa di breakdown. Akhirnya kan bisa panjang kita ngobrol. Iya benar. Bagus. Kalau yang nggak bisa di breakdown paling disingkat-singkat tapi berisi lah ya. Kecil-kecil. Kalau pengen nama berisi ke depannya. Terima kasih buat dulur-dulur Mamang yang sudah menonton podcast ini. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan komen juga. Oh ya, komen. Oke, bye-bye. Paruman Mang.